Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat puding hantaran dari buah ya, dan juga aku akan bagikan tips cara membuat puding agar tidak berair dan juga bisa awet untuk puding hantarannya. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak videonya. Oke, untuk pertama aku akan membuat puding stroberinya. Jadi siapkan 300 ml air dan juga 30 gram susu kental manis, masukkan ke dalam panci. Lalu setelah itu tambahkan juga di sini untuk gula pasirnya kurang lebih 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan bubuk agar-agar, pilih yang tanpa warna. Tambahkan juga dengan setengah sendok makan bubuk jelly, lalu masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Di sini supaya ada warnanya cantik aku tambahkan dengan perisa stroberi. Nah, itu tadi ya untuk tipsnya supaya tidak berair itu tambahkan dengan bubuk jelly, karena kalau diberikan tambahan bubuk jelly itu cenderung untuk puding hasil akhirnya itu akan sedikit kaku, dan juga cara memasaknya itu masak hingga mendidih dan biarkan agak sedikit lama untuk mendidihnya. Jadi jangan langsung diangkat kalau sudah mendidih. Nah, kemudian bagi untuk puding stroberi ini menjadi 150 ml, lalu masukkan ke dalam loyang. Ini berukuran loyangnya air 1200 ya. Kemudian untuk sisa yang 150 ml ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya aku siapkan puding yang kedua, lapisan yang kedua, yaitu 800 ml air. Kemudian tambahkan dengan 120 gram gula pasir. Tambahkan juga dengan 1 bungkus bubuk agar-agar, pilih yang tanpa warna. Kemudian tambahkan 1 sendok makan bubuk jelly yang tanpa warna juga. Lalu masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih. Sekali lagi untuk mendidihnya ini biarkan agak sedikit lama. Kalau sudah meletup-letup, tapi biarkan dulu selama kurang lebih 2-3 menit supaya pudingnya itu airnya benar-benar tanak. Itu juga akan mempengaruhi nanti untuk kualitas dari puding yang kita buat. Nah, kalau sudah meletup-letup, angkat. Kemudian di sini aku akan siapkan 100 gram buah stroberi yang aku belah menjadi 2. Kemudian 100 gram anggur, ini aku menggunakan anggur hitam. Kemudian 200 gram nata de coco, juga setengah buah kiwi. Nah, untuk puding bening ini, setelah puding stroberinya setengah kaku, tuang sedikit kurang lebih 3 sendok sayur. Kemudian tambahkan dengan aneka macam buah. Kalau ingin nanti harga jualnya miring, untuk buahnya ini boleh disesuaikan ya, pilih yang budgetnya agak murah, karena kalau anggur hitam itu agak sedikit mahal ya, tapi tentunya untuk rasanya juga akan lebih segar kalau menggunakan buah-buahan yang kualitasnya bagus. Lalu kemudian untuk buahnya ini masukkan ke dalamnya dan tambahkan juga nanti dengan nata de coco. Nah, kalau sudah seperti ini, ditambahkan buah dan nata de coco, lalu tuang kembali untuk puding beningnya ini sedikit terlebih dahulu. Lalu biarkan hingga setengah kaku terlebih dahulu. Jadi bisa dibantu dengan menggunakan kipas angin ya. Nah, jika sudah setengah kaku saat disentuh dengan ujung jari sudah tidak nempel di jari, tandanya sudah siap ya untuk menerima lapisan di atasnya. Maka di sini akan aku tambahkan kembali untuk buahnya terlebih dahulu. Buah segar dan juga nata de coco. Lalu setelah itu tuang kembali untuk puding beningnya. Lalu selanjutnya biarkan kembali hingga setengah kaku lagi. Nah, untuk ketahanannya ya, untuk puding ini bisa bertahan sampai 3 hari. Dan jika ingin disimpan di kulkas, sebaiknya saat menyimpan puding itu ditutup supaya tidak timbul pori-pori di dalam di atas permukaan lapisan pudingnya nanti. Nah, lakukan ya selang-seling untuk
buah dan juga puding beningnya. Jadi cara menuangnya itu sedikit demi sedikit, fungsinya supaya buahnya itu tidak naik ke atas. Kalau buah dimasukkan sekaligus dan juga puding beningnya dimasukkan sekaligus, nanti untuk buahnya ini akan cenderung naik ke atas atau sebagian tenggelam ke bawah. Jadi nanti banyak ruangan yang kosong. Untuk itu pastikan ya saat menuangnya itu per lapis saja seperti ini. Oke, kalau sudah, kemudian tuang semua sisa puding bening, lalu biarkan lagi hingga setengah kaku. Nah, untuk sisa puding stroberi yang 150 ml tadi dipanaskan kembali hingga mendidih. Kalau sudah dingin, kemudian tuangkan di permukaannya seperti ini semuanya hingga menutupi semua puding bening. Lalu setelah itu biarkan hingga mengeras. Boleh disimpan di kulkas kurang lebih 1-2 jam atau di suhu ruangan aja juga tidak apa-apa. Nah, kemudian akan aku simpan ya di kulkas. Nah, setelah aku simpan selama 2 jam, ini akan aku keluarkan dari cetakan. Oh iya, untuk cetakannya ini sebelum dituangkan puding terlebih dahulu basahi ya dengan menggunakan air matang supaya nanti lebih mudah aja mengeluarkan puding itu dari cetakan. Nah, ini aku beri alas kertas karton ya, ini supaya kalau nanti untuk hantaran dimasukkan ke dalam mika itu mikanya tidak letoy atau mikanya bisa kuat di bagian dasarnya sehingga puding itu tidak akan jatuh ataupun tidak akan retak saat di bawah guncangan diantar gitu ya. Nah, untuk membelinya ini alasnya ini bisa sepaket sama mikanya kalau kalian beli di toko-toko bahan kue ada. Nah, seperti ini untuk mikanya ini aku menggunakan ukuran 20 cm. Tinggal ditutup dengan tutupnya seperti ini. Lalu untuk samping-sampingnya biar kuat dikasih pines. Kok pines ya? Staples, maaf. Pakai staples ya. Oke, nah seperti ini jika ingin dijual atau untuk hantaran. Nah, supaya kalian bisa tahu ya seperti apa lapisan di bagian tengahnya. Ini akan aku berikan contoh yang diiris. Nah, untuk harga jualnya sendiri di sini tentukan aja dari berapa budget yang kalian keluarkan. Kalau saya biasanya untuk puding buah dengan buah yang kualitas bagus seperti ini untuk ukuran loyang 18 cm atau ukuran loyang 1200 ml aku menjualnya dengan harga Rp100.000. Nah, seperti ini hasilnya di bagian tengahnya, dan untuk perlapisnya itu menempel dengan sempurna, tidak ada yang lepas-lepas ya. Jadi kalian harus perhatikan tips yang aku berikan bahwa setiap puding yang mau dituang itu harus dalam keadaan masih panas dan puding di bawahnya itu masih setengah kaku. Oke, demikian tadi ya untuk tipsnya kali ini, cara membuat puding supaya bisa bertahan lama dan juga tidak berair ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video-video aku. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.